Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang budiman, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan Anda, di channel Dr. Arifin. Sahabat yang budiman, kali ini saya berada di area apartemen Del yang berada di CPI Makassar, berdekatan dengan Kepulauan. Nah, kayak ini ada di lantai 5-nya di kolam renangnya. Ini view-nya nampak di belakang saya ini gedung-gedung tinggi, dan karena kami sedang berada di lantai 5 saat ini. Sahabat yang budiman, ada sahabat subscriber yang bertanya, yang mempertanyakan persoalan-persoalan hukum, ya. Jadi subscriber itu bertanya, apakah giro bank itu dapat dijadikan sebagai bukti pidana. Jadi kurang lebih seperti ini, bahwa ada yang berutang kepada seseorang, kemudian yang berutang itu apa sih? Debitur itu menjanjikan giro banknya sebagai jaminan dari utang-utang yang dia lakukan. Nah, mungkin di tengah perjalanan dia tidak sempat melunasinya, dan giro bank itu dijadikan bukti, salah satu bukti untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang berutang tersebut. Nah, pertanyaan itu, apakah giro bank dapat dijadikan sebagai bukti pidana? Terkait kasus ini, ya, kita akan menganalisa lebih detail apakah giro bank itu bisa dijadikan sebagai bukti pidana, dan apakah orang yang memperjanjikan, orang yang berutang dengan memperjanjikan atau menjaminkan giro bank itu salah satu karena pidana. Nah, selama ini kita tahu bersama bahwa utang piutang itu masuk dalam ranah perdata. Nah, itu ya sahabatku yang budiman. Nah, untuk menjawabnya itu, mari kita serahkan kepada asisten saya yang menjawabnya. Silakan asisten dijawab. Asisten silakan jawab. Ya, silakan jawab asisten. Oke sahabatku, sambil mendengarkan jawaban dari asisten saya, mari kita bersama-sama menikmati pemandangan di belakang layar. Kalian, saya juga mau mandi dulu. Silakan ya, dengarkan penjelasan dari asisten saya. Berenanglah di mandi ini. Makasih. Hukum terhadap penggunaan giro sebagai jaminan utang dan konsekuensi hukumnya. Penggunaan giro sebagai jaminan utang. Penggunaan giro sebagai jaminan utang merupakan praktik yang cukup umum dalam transaksi perorangan. Giro dianggap sebagai instrumen pembayaran yang praktis dan dapat dijadikan sebagai bukti utang. Namun, perlu dipahami bahwa penggunaan giro sebagai jaminan utang memiliki implikasi hukum tertentu, terutama jika terjadi wan prestasi atau ketidakmampuan membayar utang. Konsekuensi hukum jika tidak membayar utang. 1. Wan prestasi perdata. Tanggung jawab perdata. Secara perdata, Anda telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian utang piutang yang telah disepakati. Gugatan perdata, teman Anda dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta pengembalian utang beserta bunga dan kerugian lainnya yang timbul akibat keterlambatan pembayaran. 2. Tindak pidana, penipuan. Jika sejak awal Anda tidak memiliki niat untuk mengembalikan uang yang dipinjam, maka tindakan Anda dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Penggunaan giro dalam hal ini dapat menjadi salah satu bukti yang memperkuat dugaan penipuan. Penggelapan, jika Anda telah menerima uang pinjaman dan kemudian menghilangkan atau menyembunyikan barang jaminan giro tersebut, maka Anda dapat dijerat dengan tindak pidana penggelapan. Peran giro sebagai bukti dalam perkara pidana. Giro yang Anda berikan sebagai jaminan dapat menjadi bukti yang kuat dalam perkara pidana, terutama jika giro berisi pernyataan tertulis tentang jumlah utang, jangka waktu pengembalian, dan konsekuensi jika tidak dibayar. Giro diberikan secara sukarela dan bukan karena adanya tekanan atau paksaan. Ada saksi yang dapat memberikan kesaksian mengenai penyerahan giro sebagai jaminan utang. Analisis kasus Anda. Berdasarkan keterangan Anda tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam. Hal ini tentu saja merupakan wan prestasi perdata. Namun, apakah tindakan Anda juga termasuk tindak pidana tergantung pada beberapa faktor, antara lain niat awal,
Apakah sejak awal Anda sudah berniat untuk tidak mengembalikan uang tersebut? Jika iya, maka ada unsur penipuan. Perilaku setelah meminjam uang, apakah Anda berusaha untuk melunasi utang atau justru menghindar? Penggunaan giro, apakah giro diberikan dengan itikat baik atau hanya sebagai alat untuk menunda pembayaran? Saran, segera komunikasikan masalah ini dengan teman Anda. Jelaskan alasan mengapa Anda belum bisa melunasi utang dan tawarkan solusi terbaik. Cari jalan keluar, usahakan untuk melunasi utang secara bertahap atau mencari solusi lain yang saling menguntungkan. Konsultasi hukum, jika masalah ini semakin rumit, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan seorang advokat untuk mendapatkan nasihat hukum yang lebih komprehensif. Disclaimer. Informasi yang diberikan di atas bersifat umum dan tidak dapat menggantikan konsultasi hukum secara langsung. Setiap kasus hukum memiliki karakteristik yang berbeda dan memerlukan analisis yang mendalam. Penting untuk diingat bahwa hukum terus berkembang dan interpretasi terhadap suatu kasus dapat berbeda-beda tergantung pada yurisdiksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sangat disarankan bagi Anda untuk segera berkonsultasi dengan seorang advokat untuk mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan hukum yang Anda hadapi. Dari asisten saya terkait dengan apakah boleh giro bank dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Semoga yang bertanya mendapatkan penjelasan yang sebanyak mungkin ya. Semoga analisa dari asisten tadi saya itu mampu memberikan secerca sinar buat yang bertanya, buat subscriber saya yang bertanya. Baik, sekian dulu. Ini sudah malam ini. Ini tampilan dari apartemen tadi Delt apartemen yang berada di CPI Makassar ya, Central Point Indonesia Makassar ya, dekat dengan rumah sakit Sudawang. Tampilannya nih sudah ya, ini ada matahari tadi terbenam, sana matahari sudah terbenam, matahari baru terbenam. Baik, sekian dulu. Kalau masih ada pertanyaan silakan boleh mengirimkan kembali pertanyaan, kemudian kita akan ulas secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.